Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki Wibawa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Iwan Suryawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur M.Ki Iswara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sahabat saya, Pak Ono Surono. Kangen lama tidak ketemu. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para ketua komisi, ketua praksi, para ketua badan anggaran, ketua badan musyawarah. Forum pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih yang mewakili Polda Jabar, saudara sekretaris daerah, kemudian juga seluruh hadirin para undangan, tokoh masyarakat, tokoh ulama yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, saya sampaikan rasa bahagia senior saya di Partai Gerindra hari ini menjadi doktor dan jenderal. Sebuah kualifikasi yang luar biasa di usia yang tidak muda lagi tetapi masih memiliki semangat muda. Kalau sudah jadi doktor berarti harus sering mondok di kantor. Kemudian hari ini juga kita menyampaikan rasa duka atas meninggalnya 3 orang warga Kabupaten Garut pada peristiwa hari Jumat kemarin dan 2 orang warga Kota Cimahi rumahnya terkena longsor, kemudian 2 orang meninggal pada tadi pagi. Dan saya sampaikan di Jawa Barat ini hampir dalam setiap minggu selalu terjadi rumah longsor. Ini adalah bahan evaluasi kita. Ada 2 hal yang terjadi di sana. Yang pertama rusaknya hutan, yang kedua tata bangunan yang sudah semakin tidak terkelola dan tidak memperhitungkan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya kita segera menyempurnakan langkah-langkah kita dalam RPJMD. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pansus RPJMD tahun 2025-2029 atas kinerja yang dilakukan sehingga kita bisa melihat sebuah arah berpikir pembangunan 5 tahun ke depan. Dengan orientasi kita pada hari ini adalah 2 hal. 1, lembur diurus, 2, kota ditata. Lembur diurus, kota ditata adalah bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan problematika pedesaan dan perkotaan. Problematika pedesaan dan perkotaan adalah disparitas antara pedesaan dan perkotaan. Disparitas pedesaan dan perkotaan juga memiliki implikasi yang cukup luas, yaitu disparitas antara utara dan selatan. Pertama, arah ke depan yang harus kita bangun adalah ketika kita bicara persoalan lembur diurus kota ditata, artinya kita melakukan penataan desa, maka saya sangat menyepakati untuk segera kita bersama-sama membahas perda tentang standarisasi pedesaan. Kenapa? Karena dalam standarisasi pedesaan itu perlu dilakukan mengingat desa hari ini ada desa yang berpenduduk sangat kecil, mungkin kisaran 2.000 atau 3.000. Ada desa yang berpenduduk sangat besar, mencapai angka 150.000 sampai 170.000. Ke depan harus segera dibuat rasionalisasi. Dalam desa ini juga kita harus 1, membuat rasionalisasi desa. Berapa batasan minimal sebuah desa penduduknya? Yang kedua, berapa batasan maksimal penduduk sebuah desa? Agar apa? Agar melahirkan arah kebijakan fiskal yang memadai. Yang kedua, dalam penduduk pedesaan yang sangat kompleks ini ada 2 lagi yang dilakukan. Mana yang masih pantas menjadi desa dan mana yang harus segera berubah menjadi kelurahan. Karena di beberapa wilayah industri di Jawa Barat, kehidupan masyarakatnya sudah perkotaan, perilaku hidupnya sudah urban, tapi statusnya
masih desa. Yang kemudian yang berikutnya ada problem sosial dan problem ekologi serta problem psikologi publik adalah banyaknya desa yang terjadi penumpukan orang yang akhirnya orangnya mengambil daerah bantaran sungai, mengambil daerah hijau dengan jumlah ruang rumah. Saya katakan dengan jumlah ruang rumah yang sangat banyak. Hari ini sudah tumbuh di Jawa Barat, terutama di daerah Karawang, Subang, Purwakarta, Bekasi, Bogor, Kota Bekasi, Depok, yaitu rumah-rumah yang sempit diisi oleh beberapa keluarga yang bisa mencapai satu rumah sempit itu tanpa kamar dihuni oleh 22 orang. Efek psikologinya, ini perlu saya jelaskan, efek psikologinya adalah timbulnya berbagai problem penyakit sosial. Di antaranya adalah pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Faktor rumah tanpa sekat, setelah itu adalah aspek lingkungan di mana banyak anak yang terlantar, ditinggalkan oleh ibunya pergi keluar, tidak kembali, kemudian ibunya meninggal atau anaknya meninggal, besoknya dia dititipkan di kakeknya, dititipkan di pamannya, seringkali menjadi problem mereka mengalami pelecehan seksual anak di bawah umur, dan ini di Jawa Barat jumlahnya sangat banyak, cuman tidak terekspos secara terbuka karena menyangkut privacy bagi anak-anak di bawah umur. Problem ini harus diselesaikan baik dari sisi ekologi maupun psikologi maupun dari sisi tata ruang. Dan di sini kita mengalami problem tentang tata ruang. Mohon maaf, tata ruang yang kita sahkan pada tahun 2022 telah menghilangkan kawasan hijau seluas 1,2 juta hektar. Dan itu menjadi temuan dari Kementerian Lingkungan